Kalau untuk mendapatkan gaji-gaji yang besar, mungkin saya merekomendasikan di Asia itu teman-teman bisa ke Jepang atau ke Korea Selatan. Kalau di benua sebelah itu, di benua Australia juga sangat bagus, di negara Australia sendiri itu gajinya juga sangat bagus, apalagi di Eropa dan juga bisa di Amerika. Itu untuk pilihan teman-teman, tergantung keinginan dan skill yang teman-teman punya. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman, selamat berlibur. Kita berjumpa lagi. Mohon maaf, saya sedikit telat untuk membuat video karena bagaimanapun saya terbentur dengan kerjaan. Karena saya juga sama seperti teman-teman, hanya pekerja biasa yang ada di negara orang. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi video bagaimana cara kalian teman-teman yang berkeinginan menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia yang biasa kita sebut TKI atau tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Ada beberapa syarat, beberapa cara dan bagaimana teman-teman itu bisa menentukan negara tujuan. Mungkin teman-teman bisa memilah tujuan negara mana yang teman-teman inginkan. Nah, untuk syarat yang pertama, kalian harus berusia 18 tahun lebih. Itu sudah standar yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi teman-teman yang di bawah 18 tahun sebaiknya belajar dulu dan tunggu usia. Jangan sampai terjadi, karena perlu digarisbawahi teman-teman, banyak sekali teman-teman yang di bawah umur terus memaksakan diri dan ketemu agensi-agensi yang menggampangkan atau memudahkan kalian sehingga dokumen kalian ada yang dirubah. Seharusnya umurnya 18-17 dinaikkan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu, nanti dokumen kalian itu akan nggak match ketika dibutuhkan kemudian hari. Mungkin di saat berangkat oke, lancar-lancar saja, tetapi jika nanti ada apa-apa dan kalian perlu memperbarui dokumen, harus ribet lagi, akan ada masalah di akhir. Yang kedua, teman-teman harus sehat jasmani dan rohani. Saya katakan kenapa? Karena untuk bekerja di luar negeri kan harus medical, semua dicek. Teman-teman pastikan tidak mempunyai penyakit yang kronis, tidak punya penyakit yang menular, dan sehat jasmani serta rohaninya. Jangan sampai setelah tiba di negara tujuan teman-teman sakit, jauh dari keluarga, nggak bisa bekerja. Itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada kita teman-teman ya. Semoga semuanya sehat-sehat, lancar-lancar, dan dimudahkan semua urusannya. Untuk yang ketiga, teman-teman silakan lengkapi semua dokumennya dulu. Dokumen apa saja? Yang terutama adalah paspor, ya. Siapkan ijazah terakhir Anda, pas foto, dan dokumen pribadi Anda. Itu disiapkan. Setelah semuanya settle, semuanya siap, dokumen Anda, barulah kalian yang keempat itu melangkah berpikir ke negara tujuan mana. Nah, tujuan teman-teman itu pastikan dulu. Di Asia sendiri kah? Di Australia kah, atau di Amerika dan Eropa kah? Teman-teman pastikan dulu. Setelah teman-teman sudah mendapat tujuan negara, ya kan, kemana Anda melangkah, yang Anda tuju. Kalau untuk mendapatkan gaji-gaji yang besar, mungkin saya merekomendasikan di Asia itu teman-teman bisa ke Jepang atau ke Korea Selatan. Kalau di benua sebelah itu, di benua Australia juga sangat bagus, di negara Australia sendiri itu gajinya juga sangat bagus, apalagi di Eropa dan juga bisa di Amerika. Itu untuk pilihan teman-teman, tergantung keinginan dan skill yang teman-teman punya. Setelah teman-teman mendapatkan pilihan tujuan negara kemana, untuk langkah selanjutnya yang kelima, yaitu teman-teman harus menguasai minimal bahasa negara tujuan Anda. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman bisa belajar singkat di lembaga pelatihan kerja terdekat di daerah teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman berkeinginan ke Amerika, Eropa, Australia, mungkin teman-teman harus kursus bahasa Inggris. Silahkan di mana kalian pilih. Kalau teman-teman ke Jepang, berarti harus cari lembaga yang mengajarkan bahasa dan tata cara Jepang. Begitu juga kalau teman-teman memilih di Korea Selatan, ya harus memilih lembaga yang mengajarkan sistem bahasa Korea Selatan dan bagaimana berbudaya Korea Selatan. Ya, bisa mengikuti tes segala macam untuk berangkat ke negara tujuan Anda. Itu
bahasa itu nantinya akan sangat memudahkan teman-teman, baik itu tes, baik itu bekerja. Kalau teman-teman bisa menguasai bahasa negara tujuan kalian, itu sangat memudahkan untuk bekerja. Itu tadi, teman-teman sudah mendapatkan LPK, sudah belajar. Silakan ikuti langkah-langkah, nanti kan dianjurkan oleh pihak LPK sendiri. Seandainya teman-teman berkeinginan ke Korea Selatan, teman-teman nanti akan diarahkan oleh pihak dari LPK tersebut untuk apa saja dokumen yang disiapkan, bagaimana caranya, itu sudah akan ditunjukkan oleh petugas atau instruktur dari LPK tersebut. Dan video untuk bagaimana cara kerja di Korea Selatan juga sudah saya upload sebelumnya. Itu deskripsinya nanti akan saya lengkapi dengan link video yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu, yaitu mengenai bagaimana cara bekerja di Korea Selatan tahun 2022. Nah, untuk teman-teman yang sudah lepas dari LPK dan sudah merasa bisa berbahasa negara asing yang sesuai dengan tujuan Anda, silakan mencari agensi. Jadi teman-teman, untuk agensi sendiri, setelah Anda mendapatkan agensi atau PT yang bagaimana bisa memberangkatkan Anda ke luar negeri, silakan dicek terlebih dahulu legalitas perusahaan tersebut. Yang pertama, teman-teman memastikan perusahaan tersebut legal, terdaftar di aplikasinya Jendela PMI. Jadi teman-teman pastikan, silakan download aplikasi Jendela PMI, nanti dibuka, dicek agensi tersebut kalau resmi terdaftar. Terkadang perusahaan itu sudah masa berlaku izinnya sudah mati, sudah nggak aktif, mereka nakal, tetap melakukan rekrutmen. Ada juga yang perusahaan bodong, karena itu menyangkut keselamatan dan kesuksesan kalian. Jadi itu harus dicek teman-teman. Tidak boleh itu kalian ngawur begitu aja. Itu pertaruhan Anda di luar negeri dengan tujuan pulang membawa kesuksesan. Jadi kalian harus dicek benar-benar legalitasnya ya. Silakan di-download aplikasi Jendela PMI. Dan di situ lengkap sekali. Dan bagaimana caranya untuk bekerja di luar negeri, minimal ke Korea Selatan, saya sudah upload beberapa bulan yang lalu bagaimana cara kerja Korea Selatan 2022. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi, teman-teman bisa cek ya. Itu untuk visa E10 dan E9. Nah, setelah teman-teman dapatkan agensi, teman-teman harus memastikan bidang apa nih yang teman-teman harus pilih, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau Anda ingin di manufaktur, ya Anda mencari perusahaan yang memberangkatkan untuk bekerja manufaktur. Kalau di Korea sendiri, untuk kerja di manufaktur, teman-teman misalkan menggunakan visa E9 gitu, general working, itu berangkat tidak melalui agensi, tapi melalui BP2MI langsung, yang diadakan tesnya itu 1 tahun 2 kali. Teman-teman bisa ikuti di linknya BP2MI. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Kalau untuk pekerja fishing, teman-teman bisa melalui agensi. Atau sekarang lagi rame nih teman-teman juga untuk visa E7, tapi itu tenaga skill untuk welding. Teman-teman bagaimana caranya juga sudah saya upload beberapa bulan yang lalu. Nanti linknya juga saya akan letakkan di deskripsi. Terus setelah teman-teman sudah mendapatkan agensi, udah pasti agensinya legal, pemilih juga pekerja apa yang kalian pilih, mungkin di restoran atau barista. Kalau kalian teman-teman memilih kerja di laut, di fishing, ataupun contohnya memilih di kapal pesiar, lihat teman-teman harus lembaganya juga mencari lembaga yang untuk kapal pesiar di perhotelan misalkan. Tergantung jurusannya banyak, ada housekeeping, ada barista dan lain-lain itu ya, ada table manner dan lain-lain. Teman-teman silakan itu difikirkan matang-matang. Setelah teman-teman memastikan pekerjaan yang dipilih, pastikan juga asuransi yang Anda dapat. Asuransinya pertama harus ada dan memenuhi standar kriteria yang diberlakukan di negara tujuan Anda, itu asuransi. Setelah asuransi Anda, perhatikan kontrak kerja Anda. Gaji Anda bagaimana? Salary Anda berapa? Standarnya negara tersebut berapa? Mungkin kalau kalian kerja di kapal pesiar, standarnya mengikuti internasional, dimanapun negara manapun sama. Tapi kalau kalian menuju ke Korea, di Jepang, atau di Australia, di Amerika, di Eropa, itu biasanya mengikuti standar yang berlaku di negara tersebut. Jadi teman-teman, pastikan gaji Anda sesuai, asuransinya ada, dan perlindungan hukum Anda juga jelas. Ya, itu yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pelajari. Jadi mari kita belajar teman-teman, sama-sama. Saya bertujuan membuat video ini untuk teman-teman yang masih baru,
yang belum punya pengalaman kerja ke luar negeri dan berkeinginan kerja ke luar negeri. Setelah kontrak Anda itu beres, semuanya oke, menurut sudah memenuhi kriteria, sudah cocok, pas, pastikan dokumen Anda juga legal. Paspornya, dokumen pribadi Anda, semuanya legal, visa segala macam, jangan sampai Anda menjadi tenaga yang ilegal. Jadi mohon maaf teman-teman, karena banyak kejadian, banyak sekali kasus yang terjadi, teman-teman berangkat ke negara tujuan menggunakan visa turis, sehingga terus kalian dijanjikan dirubah visanya menjadi visa ini, itu kesulitan teman-teman. Kalau kalian turis itu tidak diberlakukan untuk bekerja, tapi untuk sekedar mengeksplor, sekedar berpariwisata. Kalau disalahgunakan menjadi pekerja, itu Anda berisiko menjadi tenaga kerja ilegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekalipun, asuransi pun tidak ada. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan itu ya, hati-hati, jangan tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan semata. Jadi semua itu kenapa harus kita pelajari? Karena untuk yang pertama, kita bekerja di luar negeri itu bertujuan mencari rezeki yang lebih, mencari gaji yang lebih besar untuk merubah kehidupan kita lebih layak, sehingga bisa membuat suatu pekerjaan sendiri, milik kita sendiri, dan membuka lapangan kerja di daerah kita masing-masing. Jadi teman-teman kalau bekerja di luar negeri, mudah-mudahan bisa sukses, menjadi seperti apa yang diinginkan, gapai mimpi kalian. Setidaknya teman-teman bisa menggapai mimpi dengan cara bekerja keras, berusaha, dan berdoa. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ingat, bekerja di luar negeri pun terlihatnya enak, tapi belum tentu apa yang Anda lihat sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau Anda tidak mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu bagaimana kenyataan manis pahitnya bekerja atau merantau di negara orang. Kesuksesan itu berasal dari mimpi kita, usaha kita, rencana kita, kelakuan kita, dan apa yang sudah kita berbuat selama ini, berbuat kesuksesan. Jangan takut gagal. Kalau teman-teman gagal 10 kali, bangkit 11 kali ya. Ingat, tidak ada kesempurnaan di dunia ini, maksimal pun nggak ada, yang ada optimal. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, don't forget like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Jika keterangan saya kurang jelas, teman-teman lebih mengetahui, silakan yuk kita diskusi di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu semua komentar Anda. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.